Shalom, selamat datang di Gereja Oikos Online. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Let's worship Jesus and bring a heart of worship to Him. Let's sing. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Whoa, yeah. Let's sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Let's sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. I love you, Lord. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Panggilan dan tujuan hidup. Belajar dari kehidupan Steve Jobs. Steve Jobs was the co-founder and CEO of Apple Inc.
and former CEO of Pixar Animation Studios. He was the largest individual shareholder in Walt Disney. Jobs' name is associated with innovative products like the iPod, iPhone, iTunes, and iPad. Ada banyak orang merasa terjebak dan tidak mengetahui apa panggilan dan tujuan hidupnya, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akibatnya, banyak orang berjalan di tempat dan menunggu Tuhan panggil pulang tanpa berbuat sesuatu. Panggilan dan tujuan hidup tidak selalu bisa kita temukan dengan mudah. Diperlukan proses panjang dan kerja keras untuk bisa menggali hal-hal yang benar-benar ingin kita lakukan. Bahkan tidak sedikit orang yang menghabiskan separuh atau lebih waktu hidupnya sampai ia menemukan apa yang menjadi panggilan batinnya yang terdalam. Ahli manajemen mengajarkan kepada kita tentang pentingnya perencanaan hidup. Tentukan tujuan Anda sendiri. Putuskan Anda ingin jadi apa. Dan apa yang ingin Anda lakukan 1 tahun dari sekarang. 5 tahun dari sekarang. 10 tahun dari sekarang. Dan jalankan rencana itu dengan tekun. Bahkan ada yang mengajarkan agar kita membuat rencana kita ini sampai jadwal kita sehari-hari. Sehingga hal yang kita lakukan hari itu akan berkaitan dengan pencapaian tujuan utama kita. Kata mereka, setiap hari kita harus membuat daftar hal yang kita ingin capai dalam urutan prioritas. Kemudian usahakan apa yang ada di daftar itu. Rencanakan pekerjaan Anda dan kerjakan rencana Anda. Merupakan kalimat yang digunakan untuk mendorong kita. Diikuti dengan peringatan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Sebagian besar dari kita ingin berhasil dalam setiap tindakan kita. Kita menikmati rasa hormat yang ada saat berhasil dan rasa kepuasan yang menemani keberhasilan. Untuk itu, banyak dari kita bisa mendengarkan para ahli, ikut seminar, dan ikut kursus-kursus dengan topik merencanakan hidup. Sesudah menjalankan apa yang direncanakan dan tetap gagal. Kenapa? Karena bagi anak-anak Tuhan ada faktor lain yang dipertimbangkan. Tuhan juga memiliki rencana bagi hidup kita. Keberhasilan sejati dari sudut pandang Tuhan hanya bisa dicapai kalau kita mengikuti rencananya daripada rencana kita sendiri. Mari kita melihat kehidupan Yesaya. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, Yesaya 49 ayatnya yang kelima. Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau.
Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Sekarang Paulus. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Galatia 1 ayat 15-16. Paulus, Yeremia, dan Yesaya berbeda. Paulus dipilih oleh Tuhan untuk bisa mengerti dan menjalankan kehendak-Nya. Dia menjalani seluruh kehidupannya dengan sadar mentaati rencana Tuhan bagi dirinya. Kesadaran itu membuat perbedaan besar. Sekitar 25 tahun setelah pertobatannya, saat menghadapi penganiayaan yang berat, Paulus dengan yakin berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kata jalur digunakan dalam perlombaan lari untuk diikuti oleh pelari. Rencana perlombaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh para juri. Keinginan Paulus yang terbesar adalah mengikuti jalur Tuhan dalam hidupnya. Dia memang melakukannya. Saat akhir hidupnya, dia merenungkan kembali hidupnya yang lalu sebagai orang percaya dan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dia menulis saat itu mendekati kematian dalam penjara di Roma. Dia akan menjadi martir karena imannya. Tetapi kehidupannya berhasil. Dia memiliki sukacita penuh dan rasa puas karena dia telah menyelesaikan jalur yang Tuhan bentangkan baginya. Dia telah melaksanakan kehendak Tuhan. Jujur, banyak dari kita kadang tidak tahu panggilan dan tujuan yang jelas. Salah satunya, saya sendiri pernah bingung mau kemana dan bagaimana. Sampai akhirnya saya terbuka lewat satu firman Tuhan yang berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Efesus 2 ayat 10. Dengan pengertian bahwa setiap orang untuk dapat mengerti panggilan dan tujuan hidupnya harus terlebih dahulu mengenal Tuhan. Karena kita percaya kita ini buatan Tuhan yang diciptakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti barang elektronik yang kita beli. Kalau rusak, kita harus melihat manual booknya sebagai buku petunjuk dari penciptanya atau pembuatnya. Demikian juga dengan kita manusia. Setelah kita mengenal Tuhan, kita tidak otomatis tahu dan mengerti tujuan hidup kita. Oleh karena itu, banyak yang bingung dan terus mencari sekalipun sudah mengenal
Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jika kita sedang bingung dan lagi mencari, Efesus 2 ayat 10 menjelaskan, lakukan yang baik yang sudah disiapkan. Artinya saat ini kita ingin mengambil sebuah keputusan, pilihlah yang baik dan benar. Maka kehendak Tuhan akan semakin jelas membawa kita ke tempat berikutnya. Termasuk di dalamnya, apa yang sedang ada di tangan kita. Kita percaya Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Gunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Maka jalan seterusnya akan terbuka. Dari kebaikan itu akan terbuka jalan baik. Dan selanjutnya dan seterusnya. Itu yang saya percaya dan lakukan. Dan menjadikan diri saya saat ini. Berapa kali pengen pindah nih ke Sydney, jalan tertutup. Mau pindah nih ke Melbourne, pintu tidak dibukakan. Pernah ingin ke Singapura, ke Jakarta, sampai saya mengerti tempat pertandingan saya di Perth. Saat ini yang ada, saya harus fokus dan mencintai pelayanan serta menyelesaikan panggilan dan tujuan hidup saya di kota Perth ini. Dan selanjutnya, tidak berkelebihan jika kita mau melihat dan belajar dari kehidupan seseorang yang pasti setiap orang kenal. Dia adalah Steve Jobs. Telah melakukan perbuatan baik di setiap kesempatan yang ada. Sampai membawa ketujuan hidupnya untuk menemukan penemuan yang menjadikan berkat bagi dunia. Walau beliau tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi di sini kita mau belajar dari sisi keberhasilannya melakukan tujuan hidupnya. Di sinilah kita melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Lewat anugerahnya secara umum, itu memberkati orang-orang yang melakukan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan yang baik akan menghasilkan yang baik. Oleh karena itu, kita yang telah mengenal Tuhan Yesus seharusnya bisa lebih lagi dalam melakukan perbuatan baik. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan buah atau hasil dari keselamatan itu membawa kita kepada buah-buah perbuatan baik. Kita akan melihat pidato Steve Jobs sewaktu ia memberikan nasihat-nasihat yang indah di acara wisuda Stanford University tahun 2002. Cerita pertama adalah tentang menghubungkan titik-titik. Ibu kandung Steve Jobs adalah seorang mahasiswa muda, lulusan perguruan tinggi yang tidak menikah. Dan ia memutuskan untuk mendaftarkan anaknya untuk diadopsi. Dia merasa bahwa anaknya harus diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi. Jadi semuanya sudah siap bagi bayi Steve Jobs ini untuk diadopsi. Saat lahir oleh seorang pengacara dan istrinya. Ketika bayi yang ditunggu-tunggu itu muncul adalah anak laki-laki. Mereka yang mau mengadopsi anak memutuskan pada menit terakhir bahwa mereka benar-benar menginginkan seorang anak gadis. Jadi gagallah bayi Steve Jobs ini untuk diadopsi oleh pengacara tersebut. Maka orang tua angkat Steve Jobs yang saat ini itu ada dalam daftar tunggu, kemudian ditelepon di tengah malam dan ditanya, "Kami memiliki bayi laki-laki
apakah kalian menginginkannya? Mereka berkata, tentu saja. Setelah bayi Steve Jobs dalam proses adopsi, kemudian ibu kandung Steve Jobs mengetahui bahwa calon ibu angkatnya tidak pernah lulus kuliah dan calon ayah angkatnya tidak pernah lulus SMA. Kemudian ibu kandung Steve Jobs menolak menandatangani surat-surat adopsi. Beberapa bulan kemudian, ketika orang tua angkat Steve Jobs berjanji bahwa suatu hari nanti mau memberikan kuliah, barulah ibu kandung Steve Jobs mau menandatangani surat adopsinya. Kita melihat setiap titik kehidupan dari Steve Jobs yang penuh dengan drama. Sebuah kejadian, pada waktu kejadian kita tidak mengerti, tidak menerima, dan seterusnya. Tetapi lewat apa yang terjadi dengan Steve Jobs, Tuhan mempunyai rencana buat tujuan hidup Steve Jobs yang jauh lebih baik. Kenapa dia tidak jadi diadopsi oleh seorang pengacara yang pasti memiliki masa depan? Kenapa dia harus diadopsi oleh orang yang tidak berpendidikan dan hidup pas-pasan? Karena semua yang terlibat di dalamnya mengerjakan yang terbaik, maka menghasilkan yang terbaik. Akhirnya, tanpa peristiwa itu semua, tidak pernah ada yang namanya Macintosh, Apple, iPhone, dan iPod. Cerita kedua, Steve Jobs tentang cinta dan kehilangan. Steve Jobs berkata bahwa dia sangat beruntung menemukan apa yang dia sukai sejak masih muda. Ia memulai Apple di garasi orang tuanya ketika ia berusia 20 tahun. Dalam 10 tahun, Apple telah berkembang dari garasi menjadi perusahaan senilai $2 miliar dengan lebih dari 4.000 karyawan. Pengalaman buruk terjadi. Steve Jobs dipecat. Bagaimana mungkin pendiri perusahaan dipecat? Tapi itulah yang terjadi. Kita tahu akhirnya pemecatan itu membawa Steve Jobs pada penemuan baru di perusahaannya yang baru bernama Pixar. Pixar kemudian membuat film fitur animasi komputer pertama di dunia, Toy Story. Dan sekarang merupakan studio animasi paling sukses di dunia. Kemudian Apple kembali membeli perusahaan Steve Jobs sehingga ia kembali bergabung dengan Apple. Terkadang kehidupan begitu keras memukul kita, tepat di kepala dengan batu bata. Itu yang dikatakan dan dialamin oleh Steve Jobs. Tapi jangan kehilangan iman. Ya, seringkali kehidupan memang memberikan pukulan sangat telak di kepala. Namun bukan berarti kita akan kehilangan iman. Jika kita berpegang teguh pada keimanan dan selalu berprasangka baik dan bereaksi baik, tentu kita akan selalu mendapatkan yang terbaik. Rahasia lain Steve Jobs ungkapkan bahwa dia yakin bahwa satu saat hal yang membuat dia terus maju adalah bahwa ia menyukai apa yang ia lakukan. Kita harus menemukan apa yang kita sukai. Ingat, pekerjaan kita akan mengisi itu sebagian besar hidup kita. Maka satu-satunya cara untuk bisa benar-benar melaluinya dengan baik, merasa puas, kita harus melakukannya dengan cinta. Dan juga harus percaya
apa yang kita lakukan adalah sebuah pekerjaan besar. Ayo, apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita? Lewat apa yang ada di tangan kita, lakukan sebaik-baiknya dan lakukan dengan cinta. Kisah ketiga Steve Jobs adalah tentang kematian. Waktu kita terbatas, jadi jangan sia-siakan untuk menjalani kehidupan orang lain. Jangan terjebak oleh dogma yang hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain menenggelamkan suara hati Anda sendiri. Dan yang paling penting, memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi Anda. Mereka entah bagaimana, sudah tahu apa yang benar-benar kita inginkan. Yang lainnya sekunder. Bagian akhir dalam pidatonya di acara wisuda, ia memberikan nasihat di depan sarjana muda. Saat acara wisuda Stanford Universitas ini, yang merupakan salah satu sekolah bisnis terbaik di dunia. Ini sangat berkesan buat saya pribadi. Ia berkata, stay hungry, stay foolish. Artinya teruslah lapar dan teruslah merasa bodoh. Iya, kita harus terus merasa lapar dan bodoh. Maka kita akan selalu bertumbuh. Berbeda jika kita merasa sudah berada di atas orang lain, maka kita akan berhenti belajar karena sudah merasa puas. Siapa hari ini merasa lapar dan bodoh, tidak mengerti tujuan dan panggilan dalam hidupnya? Kita ingin melakukan semua yang ada itu tentu dengan baik, tapi kadang tidak mampu dan sanggup. Memang tidak semua manusia dipanggil seperti Steve Jobs. Tapi setidaknya kita belajar dari kehidupan Steve Jobs yang lahir di luar nikah. Dibesarkan oleh papa mama angkat yang hidup pas-pasan. Tapi bisa menjadikan Steve Jobs berhasil mencapai tujuan hidupnya. Jangan jadikan kejadian-kejadian masa lalu suatu halangan atau alasan untuk kita tidak maju menyelesaikan pertandingan kita masing-masing. Percayalah, siapapun kita bisa menjadi berkat bagi sesama sesuai dengan porsi kita masing-masing, dengan melakukan yang baik dari hal kecil sampai nanti perbuatan baik itu menghasilkan akibat-akibat kebaikan berikutnya dan lebih besar dan lebih besar. Siapa hari ini mau percaya kepada Tuhan yang memegang dan mengendalikan kehidupan ini? Kalau kita tidak pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hati, berdoa singkat, katakan, Tuhan Yesus Kristus masuk dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya orang berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jika perlu informasi dan bimbingan lanjutan, hubungi di nomor atau email yang tersedia. Dan akhirnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami lahir di muka bumi ini, ada tujuan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Biar kami melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dengan masuk bertanding di tempat yang sudah disiapkan. Dengan melakukan sebaik-baiknya. Dan melakukan perbuatan baik yang bersumber dari kasih karunia Tuhan. Sehingga memampukan setiap kami berjalan dan menyelesaikan pertandingan yang telah disiapkan bagi setiap kami.
Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Australia.